Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Dirasatun wa Tahqiqun Qaidatu al-Aslu fil Ibadati al-Man'u, karya Syekh Muhammad bin Hussein Al-Jizani hafizahullah taala, yang membahas tentang mengupas tuntas landasan dan dalil dari kaidah al-aslu fil ibadah al-man'u, hukum asal ibadah terlarang, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, silakan dibuka halaman 56. Qala al-musannifu hafizahullahu taala rabi'an. Penulis mengatakan yang keempat. Artinya landasan dalil yang keempat yang mendasari kaidah al-aslu fil ibadah al-man'u, hukum asal ibadah adalah terlarang. Dalil yang keempat adalah al-adillatu dallatu ala dhammil ibtida'i fid dini. Semua dalil-dalil yang mencela kebid'ahan dalam agama. Ya, sebelum kita lanjutkan tentang dalil-dalil yang mencela kebid'ahan, ya sedikit kita murajaah ya, apa definisi bid'ah. Al-bid'atu Al-bid'atu secara bahasa artinya sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada secara bahasa, ya. Di dalam kamus Maqayis Al-Lughah disebutkan al-ba wad-dal wal ain, ya, ba dal ain. Bid'ah itu kan tersusun dari 3 huruf ini, ba dal ain. Aslani punya 2 makna. Semua kata yang mengandung ba dal ain mengandung 2 makna. Yang pertama, ibtida'us syai'i wa san'uhu la an mithalin sabiqin. Yang pertama artinya adalah memulai sesuatu atau membuatnya. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu sementara sebelumnya sesuatu itu belum ada yang semisalnya. Jadi sesuatu yang baru, sama sekali baru, belum ada yang semisalnya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu badi'us samawati wal ard. Dalam surat Al-Baqarah 117. Allahu badi'us samawati wal ardi. Di sini ada kata-kata badi', ya. Ba dal ya ain. Ini turunan dari bada'a tadi. Maka di sini makna ayat adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Sementara langit dan bumi sebelumnya tidak ada, sebelumnya belum pernah ada sama sekali. Sebelumnya kosong, ya. Allah ciptakan langit dan bumi baru. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, al-inqita'u wal kalalu. Adanya keterputusan dan berhenti. Adanya keterputusan dan berhenti. Kaqaulihim, seperti orang Arab mengatakan abda'tu ar-rahilata
idza kallats. Kalau orang Arab mengatakan abda'tu ar-rahilata. Rahila artinya tunggangan. Maka abda'tu di sini artinya aku hentikan hewan tungganganku. Aku sedang naik hewan tunggangan, maka aku hentikan. Kalau kallats, kalau hewan tunggangan ini lelah, kalau capek. Nah, maka perjalanannya berhenti dulu. Nanti setelah itu lanjut lagi. Nah, ini dua makna bahasa yang terkandung dalam kata-kata al-bid'atu. Jadi bid'ah bisa maknanya membuat sesuatu yang baru, atau bisa maknanya melakukan sesuatu yang baru tapi tidak benar-benar baru. Tidak benar-benar baru. Dulu sudah pernah ada tapi sempat berhenti. Ada keterputusan. Ini dua makna yang ada dalam kata al-bid'ah. Nanti bisa dicek di kitab Maqayis Al-Lughah ya, kalau ingin cari. Maka kalau para akhwat sekalian memahami ini, tidak akan bingung dalam memahami perkataan Umar bin Khattab tentang sholat taraweh. Bahwasanya sholat taraweh adalah ni'matul bid'ati, ni'mal bid'atu hadhihi. Kata Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, sholat taraweh. Maka bid'ah dalam perkataan Umar ini kita tinjau dari segi bahasa. Apakah masuk dalam makna yang pertama ataukah masuk dalam makna yang kedua? Dan bid'ah secara bahasa ada dua. Apakah termasuk perkara yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya? Ataukah perkara yang sudah pernah ada, tapi sempat berhenti, terputus, kemudian dimulai lagi? Maka kalau kita lihat, kasus sholat taraweh itu masuk pada makna yang kedua. Makna yang kedua, karena sholat taraweh apakah benar-benar baru dibuat oleh Umar? Tentunya tidak. Rasulullah SAW sudah contohkan. Sholat taraweh bersama para sahabat berjamaah. Ya, bukan benar-benar baru, sudah pernah ada. Namun setelah 3 malam, atau dalam riwayat lain 4 malam, Nabi sholat tarawih di masjid. Karena Nabi khawatir akan diwajibkan, maka Nabi tidak lagi sholat tarawih di masjid. Nabi sholat tarawih di rumah. Ya, sehingga sholat tarawihnya tidak berjamaah setelah itu. Ya, sholat tarawih berjamaah hanya 3 malam atau 4 malam. Setelah itu tidak lagi berjamaah. Dan itu berlangsung lama seperti itu terus. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, sampai di zaman Umar. Nah, di zaman Umar baru dihidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Nah, sehingga bid'ah dalam perkataan Umar bin Khattab tadi bukan berarti uh, apa namanya sholat tarawih itu buatan Umar, bukan. Ya, bukan Umar menginovasi ibadah baru, bukan. Dan perkataan bid'ah dalam perkataan Umar ini, kata bid'ah dalam perkataan Umar ini bid'ah dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Karena nanti kita akan lihat kalau bid'ah dari segi syariat itu hanya dibatasi pada perkara yang benar-benar baru. Belum ada sebelumnya. Ya. Bid'ah dalam segi syariat, dalam istilah syar'i itu hanya mencakup perkara yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Ya, ini yang pada makna bahasa tadi yang pertama. Adapun perkara yang sudah ada sebelumnya tidak dikatakan bid'ah dalam istilah syar'i. Nah, sehingga perkataan Umar ini harus kita maknai dengan makna lugawi, makna bahasa, bukan makna syar'i. Ya, kalau dipakai dengan makna, kalau dimaknai dengan makna syar'i nggak masuk. Karena sholat taraweh bukan bid'ah dalam istilah syar'i. Ya, sehingga perkataan Umar ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melegitimasi bid'ah, untuk membolehkan bid'ah atau mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya,
Kemudian definisi bid'ah dalam istilah syar'i. Tadi dalam istilah bahasa. Dan kalau kita bahas ilmu syar'i, ya kita bahas masalah syar'i, tentunya yang dipakai adalah istilah syar'i, ya bukan istilah lugawi. Nah, seperti sholat. Sholat itu dalam makna lugawi artinya doa. Sholatu artinya doa. Tapi kalau kita bahas fikih sholat, ya kewajiban sholat, tentu yang dipakai adalah makna syar'i. Nanti kalau dipakai makna lugawi kacau. Ya, wajib sholat 5 waktu, artinya wajib berdoa 5 kali sehari. Ini kacau. Jadi kalau kita bahas ilmu syar'i, kita bahas masalah syariah, yang dipakai adalah istilah syar'i. Nah, tentang definisi bid'ah, ya, tentunya kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, banyak sekali versinya. Banyak sekali versinya. Saya ingin minta izin share screen. Ini yang saya tampilkan di layar adalah website saya ya. Ini tulisan saya. Nah, saya ingin para akhwat sekalian perhatikan definisi bid'ah dari As-Suyuti berikut ini. Dan definisi bid'ah As-Suyuti ini adalah definisi bid'ah yang lemah. Tapi kita akan lihat bagaimana definisi dari As-Suyuti ini dijadikan landasan untuk melegitimasi bid'ah. As-Suyuti, beliau mendefinisikan bid'ah, beliau katakan al-bid'atu ibaratun an fi'latin tusadimu syari'ata. Bid'ah adalah sebuah istilah untuk perbuatan yang menentang syariat. Bil mukhalafati, dengan menyelisih syariat. Au tujibu at-ta'atiyah, atau menghasilkan ta'atiyah alaiha, ya, menghasilkan pengubah-ubahan syariat. Biziyadatin au nuqsanin, dengan memberikan tambahan atau mengurangi syariat. Ini definisi As-Suyuti rahimahullah. Bid'ah adalah perbuatan yang menentang syariat atau menyelisihinya karena akan menyebabkan syariat di otak-atik dengan diberikan tambahan atau pengurangan. Nah, sebagian atau definisi ini kalau kita perhatikan, ini definisi yang masih bisa dibawa kemana-mana, bisa ditarik ulur, ya. Ini definisi yang karet. Ya, karena beliau mengatakan bid'ah adalah perbuatan yang menentang syariat, menyelisihi syariat. Sehingga orang bisa mengambil mafhum, oh berarti kalau tidak menentang syariat tidak apa-apa. Kalau tidak menyelisihi syariat tidak apa-apa. Nah, disinilah letak apa namanya kelemahannya. Jadi definisi ini jadi definisi yang karet, bisa dibawa kemana-mana. Ya, sehingga orang yang melakukan bid'ah dalam agama seperti orang yang merayakan Maulid Nabi. Yang jelas ini adalah kebid'ahan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama madhab. Tidak ada yang pernah melakukannya. Jelas, ini adalah kebid'ahan. Tapi kalau pakai definisi ini, ya, perayaan Maulid Nabi itu bagi orang yang melakukannya, mereka merasa, oh ini tidak menentang syariat. Perbuatan merayakan Maulid Nabi, oh kami tidak menentang syariat kok, justru kami mendukung syariat. Kami melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Maka ini menurut definisinya As-Suyuti tidak bid'ah. Nah, di sini celahnya. Ya. Ini karena ada perkataan tusadimu syari'ata,
bil mukhalafati. Ini menjadi karet. Ya, jadi semua orang yang melakukan bid'ah tidak merasa menentang syariat. Sehingga mereka tidak merasa melakukan bid'ah. Nah, sehingga mereka kalau ditanya, "Kalau gitu bid'ah itu seperti apa?" Mereka akan contohkan contoh yang terlalu ekstrim seperti, oh, bid'ah itu kalau bikin sholat wajib yang keenam, ya. Sholat wajib sehari 5 kali, ada sholat wajib yang keenam. Ini contohnya terlalu ekstrim. Ya. Kalau yang seperti ini orang semua sepakat menentang syariat, ya bikin sholat wajib yang keenam, orang semua sepakat itu menentang syariat. Tapi kebid'ahan yang mereka lakukan, mereka tidak merasa sedang menentang syariat. Maka mereka merasa sedang melakukan sesuatu yang sesuai syariat. Nah, maka ini, jadi ini saya sampaikan untuk kita mengetahui jalan berpikirnya orang-orang ahlu bidah, ya bukan untuk mendukung mereka. Jalan berpikir mereka seperti itu. Mereka tuh baca kitab, mereka tahu kalam-kalam para ulama, tapi sayangnya mereka terjebak pada kalam-kalam ulama yang secara tidak langsung mendukung kebidahan. Nah, definisi yang dipuji oleh para ulama adalah definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Perhatikan di sini definisi Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan bid'ah adalah thariqatun fid dini mukhtara'atun. Sebuah cara beragama. Ya, thariqah, sebuah metode beragama. Sebuah ritual beragama. Mukhtara'atun yang baru. Nah, tadi saya katakan ya, bid'ah dalam istilah syar'i hanya terbatas pada perkara yang benar-benar baru. Bukan perkara yang sudah pernah ada. Kalau sudah pernah ada sebelumnya, sudah Nabi contohkan, sudah Nabi ajarkan, Nabi perintahkan, bukan bid'ah. Kalau bid'ah dalam istilah syar'i hanya yang benar-benar baru. Tudahi asyar'iyyata, yang menyerupai syariat. Mirip-mirip dengan perbuatan yang diajarkan syariat. Yuqsadu bisuruki 'alaiha, diniatkan melakukannya al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Dalam rangka untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi bid'ah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam. Nah, kalau kita lihat definisi dari para ulama yang lain seperti definisi Ibnu Rajab ya di sini, dan juga definisinya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, itu sejalan dengan definisi Asy-Syatibi. Namun definisi Asy-Syatibi lebih ringkas. Ya, kalau kita lihat definisinya Ibnu Rajab lebih panjang, kemudian Ibnu Taimiyah juga lebih panjang. Nah, jadi bid'ah adalah pertama thariqatun fid din. Perkara yang merupakan beragama, ritual beragama. Sehingga naik pesawat terbang untuk haji itu bukan bid'ah. Karena naik pesawat terbang itu bukan thariqatun fid din, itu bukan ritual beragama ya. Yang ritual beragama itu hajinya. Tapi kalau naik pesawatnya bukan. Pakai mikrofon untuk adzan itu bukan thariqatun fid din. Sehingga bukan bid'ah. Ya, karena pakai mikrofon itu bukan thariqatun fid din. Bukan ritual beragama. Yang ritual beragama itu adzannya. Kalau pakai mikrofon bukan. Berdakwah pakai internet itu bukan thariqatun fid din, sehingga bukan bid'ah. Karena yang thariqatun fid din adalah dakwahnya. Kalau pakai internet itu bukan ritual beragama, itu bukan metode beragama. Nah, jadi jangan sampai menyangka ya pakai pesawat untuk naik haji, umroh, pakai mikrofon untuk adzan, berdakwah pakai internet disangka sebagai perbuatan bid'ah. Tidak. Ya, jangan sampai salah paham. Mukhtara'atun, yang itu diada-adakan, baru, belum ada sebelumnya. Tudahi asyariyata, menyerupai syariat. Ya, seperti membuat sholat baru. Maka menyerupai sholat yang sudah ada. Membuat puasa baru. Menyerupai puasa yang sudah ada. Membuat zikir baru. Menyerupai zikir yang sudah ada.
membuat perayaan baru menyerupai hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya menyerupai yang sudah ada dalam syariat. Dan yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud, maksudnya adalah bid'ah itu dilakukan dalam rangka untuk cari pahala. Untuk cari pahala. Jadi kalau ingin tahu bid'ah, lihat 4 indikator ini. Pertama, dia adalah cara beragama, ritual beragama. Yang kedua, diada-adakan, belum ada sebelumnya, baru. Yang ketiga, mirip-mirip dengan apa yang sudah ada dalam syariat. Dan yang keempat, tujuannya untuk cari pahala. Dan bid'ah inilah yang memenuhi 4 indikator ini, inilah yang terlarang dalam agama. Ya, silakan siapa Ummu Fudail untuk tampilkan lagi ya. Jadi bid'ah tadi yang terlarang dalam agama, dan berikut ini adalah dalil-dalilnya. Yang pertama, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian nanti akan berpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Silakan dibaca. Ummu Fudail. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Fassiratul mustaqimu huwa sabilullah alladhi da'a ilaihi wa huwa sunnatu was-subulu hiya subulu ahli al-ikhtilafi al-haidina 'anis siratil mustaqimi wa huwa ahlul bid'ah. Wa 'an mujahidin fi qawlihi wa la tattabi'us subula qala al-bid'u wasyubuhatu. Naam. Fasiratul mustaqimu huwa sabilullahi alladzi da'a ilaihi. Maka siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan Allah. Ya Allah serukan manusia, serukan para hamba untuk menjalaninya. Dan apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Wa huwa as-sunnah. Siratul mustaqim itu sunnah Nabi. Itu apa-apa yang Nabi tuntunkan kepada kita. Itulah siratul mustaqim. Wasubulu, dan yang dimaksud dengan subul, ya subul itu jamak dari sabil. Ya, sabil artinya satu jalan. Kalau subul berarti banyak jalan. Di dalam ayat di atas ada wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Yang dimaksud dengan subul hiya subulu ahlil ikhtilafi. Jalannya orang-orang yang ikhtilaf, yang menyelisih sunnah. Al-haidina, yang dia menyimpang. Anis siratil mustaqim, dari siratul mustaqim, dari sunnah Nabi. Wahum ahlul bid'ah, dan orang-orang yang demikian adalah ahlul bid'ah. Nah, sehingga ayat ini mencela kebid'ahan, melarang kebid'ahan. Karena wala tattabi'us subul, jangan ikuti subul. Subul itu jalannya ahlul bid'ah, berarti jangan lakukan kebid'ahan. Ditambah lagi dengan tafsiran dari Mujahid, wa'an Mujahidin fi qawlihi, dari Mujahid bin Jabr al-Makki, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan wala tattabi'us subul, jangan ikuti subul. Subul di sini artinya qala al-bid'u. Subul artinya kebid'ahan-kebid'ahan. Wasyubuhatu, dan syubhat-syubhat. Berarti makna ayat adalah wala tattabi'u al-bid'a. Jangan ikuti bid'ah-bid'ah. Jangan lakukan bid'ah.
Jangan beribadah dengan bid'ah. Jangan sebarkan bid'ah dan seterusnya. Nah, sehingga ini ayat melarang kebid'ahan. Nah, maka para akhwat sekalian ya, larangan bid'ah itu tidak hanya hadis man ahdatsa fi amrina hadza ya. Itu banyak. Dan juga tidak hanya dari hadis, bahkan larangan bid'ah itu banyak dari dalam Al-Qur'an. Ya, banyak dalil larangan bid'ah dari Al-Qur'an. Salah satunya ayat ini. Al-An'am 153. Nah, selanjutnya Ummu Zuhri. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سورة الأنعام قال ابن عتية هذه الآية تعم أهل الأهواء Ahlal. والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. Nah, qauluhu ta'ala, yang kedua, firman Allah Ta'ala. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ya, memecah belah agama apa maksudnya? Artinya melakukan kebedaan. Jadi kata-kata tafarraqa dalam ayat sebelumnya tadi Al-An'am 153 dan juga farraqu dalam ayat ini Al-An'am 159. Ini maksudnya adalah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Jadi bukan berpecah belah fisik ya, bukan orangnya berpencar-pencar, bukan. Banyak orang-orangnya berbeda-beda, bukan. Tapi maksudnya membuat kebedaan dalam agama. Karena agama yang turun dari Allah itu satu. Agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW satu. Yang dipraktekkan oleh para sahabat satu. Agamanya nggak macam-macam. Nah, dengan adanya kebidahan-kebidahan jadi banyak. Islam jadi banyak. Padahal cuma satu aslinya. Dengan ada orang bikin akidah baru, bikin ibadah baru, jadi banyak. Nah, ini namanya memecah belah. Nah, jadi tafarruq itu maksudnya membuat kebidahan. Ya, bukan tafarruq di situ artinya bukan berpisah-pisah raga, berpisah jasad, orang yang mencar-mencar, bukan itu. Maka siapa orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka dengan membuat kebidahan, wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok sesuai dengan bid'ahnya masing-masing. Lasta minhum fi syai', mereka bukan apa-apa sama sekali. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu. Sesungguhnya perkara kalian itu dikembalikan kepada Allah dan Allah akan kabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Al-An'am 159. Ibnu Atiyah mengatakan, hadhil ayatu ta'ummu ahlal ahwa'i wal bid'i wasyududzi. Ayat ini mencakup orang-orang yang ngikuti hawa nafsu, orang-orang yang suka buat kebid'ahan, dan orang-orang yang suka ngikuti pendapat yang nyeleneh, syudzuz, fil furu'i, dalam masalah fikih. Wa ghairi dzalika, dan juga orang-orang yang lain min ahli ta'ammuqi, yang suka menghabiskan waktu, ya, suka berdalam-dalam fil jidali, dalam berdebat, wal khawdi fil kalami, dan orang yang menceburkan diri dalam ilmu kalam. Ya, kata Ibnu Atiyah, ayat ini mencela 5 orang. Yang pertama, orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, orang yang bikin bid'ah. Yang ketiga, orang yang suka mengikuti pendapat-pendapat nyeleneh. Yang kelima, orang yang suka debat dalam masalah agama. Yang kelima, ahlul kalam. Salah satunya ahlul bid'ah. Berarti ahlul bid'ah tercela, berarti tidak boleh melakukan bid'ah. Ini sisi pendalilan dari ayat ini. Ini ayat ini dalil tidak boleh melakukannya bid'ah dengan sisi pendalilan tadi. Yang ketiga, selanjutnya Ummu Umaymah.
Assalamualaikum Ustaz. Hadis Waalaikumsalam. Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadzal hadisu addahul ulama'u sulusul islami Sulusal. li'annahu sulusal. Sulusal islami li'annahu jama'a wujuhal mukhalifati li amrihi sallallahu alaihi wasallam wa yastawi fi dzalika ma kana bid'atan aw ma'siyatan. Nah. Dalil yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat perkara baru fi amrina, dalam urusan kami. Urusan kami artinya urusan agama. Ma laysa minhu, yang tidak ada dalam agama. Tidak ada tuntunannya, tidak ada landasannya, fahuwa raddun. Maka perbuatan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami. Ya, tidak ada perkaranya, tidak ada perkara kami, artinya tidak ada tuntunan dari kami, dari Rasulullah. Fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Yang lafadz yang pertama itu Bukhari Muslim, ya. Lafadz yang kedua Muslim saja. Nah, jadi man ahdatsa fi amrina hadza itu Bukhari Muslim. Yang kedua man amila amalan itu Muslim saja. Ya, ala kulli hal dua-duanya sahih. Ya, baik Bukhari saja atau Muslim saja atau Bukhari Muslim sahih. Maka nggak boleh kita mencela hadis ini, ya. Ini banyak orang ahlul bid'ah yang menginjak-injak hadis ini. Ya, ketika kita peringatkan terhadap kebid'ahan, mereka meremehkan hadis ini. Ya, dikit-dikit man ahdatsa, dikit-dikit man ahdatsa. Ada ahlul bid'ah yang mengatakan untuk menjadi Wahabi, ya, cukup hafal 2 hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza sama man amila amalan. Ini meremehkan ini. Ya, dibilang ini hadis Wahabi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini gara-gara mereka sudah gandrung sama kebid'ahannya, sudah kental sama kebid'ahannya sampai rela mencela hadis. Allah musta'an. Padahal hadzal haditsu addahu ulama'u thulutsal islami. Hadis ini dianggap oleh para ulama sebagai sepertiga dari Islam. Ya, ini maksudnya adalah perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan usulul Islam ala thalathati ahadits. Landasan Islam itu ada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Ya, atau yang pertama tadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Yang kedua hadis ini. Yang ketiga hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini 3 hadis landasan, berarti 1 hadis itu mencakup sepertiga agama. Li'annahu jama'a wujuhal mukhalafati li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini menggabungkan berbagai macam bentuk penyimpangan terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tercakup oleh hadis ini banyak sekali. Sampai diibaratkan bagaikan sepertiga dari agama. Karena hadis ini mencakup banyak masalah. Wa yastawi fi dzalika maka bid'atan aw maksiyatan. Dan baik yang tercakup dalam hadis ini itu perbuatan bid'ah ataupun perbuatan maksiat. Ya, seperti akad-akad yang batil. Ya, akad riba. Akad riba ini maksiat, bukan bid'ah, ya. Dan para ulama berdalil berdasarkan hadis ini, akad riba itu
raddun, tertolak. Artinya hasil transaksinya itu tidak sah, harus dikembalikan. Ini contoh penerapan hadis ini terhadap perkara maksiat. Ya. Ini tidak hanya membahas bid'ah, tapi juga membahas maksiat. Nah, selanjutnya Ummu Fatih belum? Fadhali. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala hadisul irbadi bni Sariyata radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi summa akbala alaina fawa'adona mau'izatan balighatan darafat minhal ubuna Uyuna, ya Ustaz uyun pakai ya. al-uyuna wa wajilat minhal quluba faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadihi mau'izatun mudi'un famadza ta'ahudu ilaina faqala usikum bitaqwallahi wasam'i watta'ati liwalil amri wa in kana abdan habasian fa innahu man yakshu minkum Man ba'di ya'ish. man ya'ishu Man ya'ish. Disukun. sukun. Man ya'ish minkum ya'di fasayara ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatul umuri fa inna Muhdatsatil wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsati bid'atun kulla muhdatsatin fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'ati kulla bid'atin wa kulla bid'atin dolalatun. Oh iya Ustaz, dolalatun. Nah. Dalil yang keempat, dalil larangan bidah yang keempat adalah haditsul Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Qala, ia mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Dan disebutkan dalam riwayat lain salat subuh. Tsumma aqbala alaina, kemudian setelah sholat, Nabi berbalik menghadap kepada kami. Fawa'adhana mau'izatan balighatan. Kemudian Nabi memberikan kami nasihat dengan nasihat yang sangat mendalam. Yang dharafat minhal uyuna. Yang membuat air mata berlinang. Wa wajilat minhal quluba. Dan membuat hati bergetar. Artinya nasihat yang sangat menggugah perasaan. Faqala qailun, maka ada orang yang bertanya. Ya, maksudnya yang bertanya adalah Al-Irbad sendiri, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'un. Atau mau'izatu muwaddi'in. Ya, muwaddi' itu
isim fa'il dari wadda'a yuwaddi'u, artinya orang yang akan pamit. Ya, jadi lebih tepatnya kita baca sebagai maf'ul bih, sebagai mudhaf ilaih ya. Ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat dari orang yang akan pamit. Artinya orang yang akan meninggal. Famadza ta'ahadu ilaina. Maka apa yang engkau pesankan kepada kami? Apa perkara yang engkau ingin kami ikat? Ta'ahadu ilaina. Apa ya yang engkau pesankan kepada kami? Maka Nabi bersabda, "Usikum bittaqullahi was-sam'i wa ta'ati." Aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan juga untuk mendengar dan taat liwaliyil amri, kepada ulil amri. Ya, perhatikan ya, nasihat muwaddi', nasihat perpisahan Nabi. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua taat kepada ulil amri. Nah, menunjukkan pentingnya hal ini. Bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah adalah meyakini wajibnya taat kepada ulil amri dalam perkara ma'ruf. Ya, selama bukan dalam perkara maksiat. Baik ulil amri itu zalim, apalagi soleh. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun ulil amri tersebut adalah seorang budak dari Habasyah. Ya. Budak itu nggak boleh jadi ulil amri. Ya, budak itu nggak boleh jadi pemimpin negara, nggak boleh, karena dia orang yang tidak merdeka, tidak sah. Ya. Maka apa yang Nabi sebutkan di sini adalah bentuk mubalaghah. Ya. Ya, walaupun dia orang yang rendah sekali, bagaikan budak. Tapi kalau dia jadi ulil amri, wajib taat. Kemudian orang Habasyah, ya, yang Habasyah di zaman Nabi adalah kebanyakan orang-orang Nasrani. Ya, orang Habasyah, orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Habasyah yang baru masuk Islam itu masih awal-awal. Ya, makanya di hadis tentang orang Habasyah main pedang di Masjid Nabawi, ya, latihan pedang, latihan tombak di Masjid Nabawi dilihat oleh Aisyah. Kenapa kok Nabi tidak larang? Ya, pada asalnya masjid itu bukan tempat main-main. Ya, bukan tempat untuk latihan, ya, bukan untuk perkara selain ibadah. Ya. Karena orang-orang Habasyah baru masuk Islam. Mereka kebanyakan Nasrani. Yang baru masuk Islam itu ya masih awal-awal, artinya belum menjadi orang yang alim, ya, belum menjadi orang yang soleh, ya, masih awal-awal, mu'alaf lah. Nah, walaupun demikian tadi, walaupun budak, ya, orang yang rendah, dan orangnya masih awal-awal, masih baru hijrah gitu ya, baru mu'alaf, belum istiqomah, belum rajin ibadah, belum berilmu, tetap ditaati. Jadi apa yang Nabi sebutkan di sini benar-benar contoh yang ekstrim. Andai kan pemimpin kalian tuh orang bodoh, nggak ngerti agama, tapi masih muslim, ya, atau dia orang yang rendahan, tetap taati. Apalagi orangnya yang soleh, ya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa saja yang hidup sepeninggalku. Ya, ingat man itu salah satu adawatu al-jazimah, ya. Man itu salah satu alat penjazm. Ya, di sini man ini menjazmkan ya'ish. Jadi shinnya disukun karena dia jazm. Kenapa dia jazm? Karena ada man. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku, ya, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Ya. Man yang termasuk adawatul jazimah adalah
man yang menjadi adawatus syarti, alat untuk mengungkapkan syarat. Nah, di sini syarat ya. Syaratnya man ya'ish minkum ba'di, itu syaratnya. Jawab syaratnya fasayara ikhtilafan katsira, maka ada fa di situ. Ya. Sehingga di sini man yang menjazmkan. Siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina. Maka wajib bagi kalian ya dengan menggunakan sighatul wujub, alaikum. Ini para akhwat yang sudah belajar waraqat, sudah belajar ma'alim ya, tentu masih ingat tentang sighatul wujub. Apa namanya? Huruf atau kata-kata yang menunjukkan hukum wajib. Contohnya ala. Nah, di sini ada ala, alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyyin, yang mana mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan semua itu. Ya, disebutkan dua, sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin, tapi domirnya satu, domir tunggal, tamassaku biha. Menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu satu paket. Dan mereka tidak berbeda. Nah, mereka sejalan, mereka sehati, mereka selangkah. Sunnah Nabi dengan sunnah sahabat selangkah. Ini tidak mungkin terpisah. Wa'addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umuri, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Ya, muhdatsat di sini mansub. Ya, karena dia jamak muannats salim, maka masuknya dengan tanda kasrah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla, ya kulla di sini masih ataf kepada kulla yang pertama ya. Wa kulla bid'atin dolalatun. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan yang lainnya disahihkan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadisnya sahih. Ini sisi pendalilan dari hadis ini jelas ya, nggak perlu dijelaskan. Intinya hadis ini melarang kebid'ahan. Ya, selanjutnya Ummu Maryam Amatillah. Nah, Ustaz. Al-Khamis, qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ittabi'u asarona wala tabtadi'u faqad kafaitum. Kufitum. Kufitum. Nah. Dan yang terakhir perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'udin. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u atharana. Ikutilah athar kami. Ya, berarti ikutilah para sahabat. Ya kan di sini atharana. Ikutilah para sahabat. Para sahabat mengikuti Rasulullah. Wala tabtadi'u, dan jangan bikin bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian telah tercukupi. Artinya ajaran syariat yang sudah ada, yang berdasarkan tuntunan Rasulullah dan para sahabat, berdasarkan dalil yang sahih, itu sudah cukup. Andaikan kita ingin lakukan semua, kayaknya kan nggak mungkin. Karena banyak sekali. Siapa di sini di antara kita yang sudah menjalankan semua ajaran agama, semua, tanpa terkecuali, ya, boro-boro mengamalkan, tahu aja belum ya, mengetahui semua aja belum. Jadi apalagi sampai mengamalkan, lebih jauh lagi mengamalkan semua. Lawang tahu aja baru sedikit, ya, tahu ajaran Islam baru sedikit. Sunnah-sunnah Nabi yang kita ketahui
baru sedikit. Yang belum kita ketahui masih banyak. Jadi ajaran Islam yang sahih, yang sudah ada, yang disyariatkan sudah banyak, sudah cukup. Nggak perlu kita nambah-nambah lagi. Ya, nggak perlu kita bikin-bikin baru. Andai kan kita mau kerjakan semua yang sudah cukup ini, yang sudah ada ini, kayaknya kok nggak mampu kita, nggak mampu semuanya, nggak sanggup. Ya. Maka nggak perlu kita bikin-bikin baru. Dan di sini jelas ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan la tabtadi'u, jangan melakukan kebidahan. Dan perlu diketahui bahwasanya larangan melakukan kebidahan ini ijma ulama. Semua madhab gak ada yang membolehkan bid'ah. Mau cari madhab manapun, gak ada yang membolehkan bid'ah. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, madhabnya Laith, madhabnya Ishaq, madhabnya Sufyan Thauri, ya, madhabnya Ibnu Uyainah, madhabnya Daud Dohiri. Semua itu melarang bid'ah. Ini ijma ulama. Semuanya mengingkari bid'ah. Tidak ada khilafiyah. Nah, namun yang ada persisihan ya, adalah dalam menentukan amalan ini bid'ah atau bukan. Amalan A, amalan B ini bid'ah atau bukan. Itu yang ada persisihan. Ya, tapi kalau larangan melakukan bid'ah, semua melarang. Cuma nanti ada ulama yang mengatakan, oh ini bid'ah, ini bukan. Itu saja yang ada persisihan. Tapi kalau masalah larangannya, semua melarang. Nah, tapi anehnya ketika ada dai yang mendakwahkan anti bid'ah, mendakwahkan larangan bid'ah, kok kayaknya malah dianggap aneh, dianggap asing si dai ini, dianggap ekstrim keras, ya, dianggap melakukan sesuatu yang baru. Padahal ini ajaran semua madhab, ayatnya ada, hadisnya banyak, semua ulama melakukannya. Nah, kitab-kitab yang bahas tentang larangan bid'ah banyak sekali dari setiap madhab. Tapi kalau ada dai yang memerangi bid'ah malah dianggap aneh. Ya, seolah-olah ini tidak ada ulama yang seperti itu. Nah, inilah ya keterasingan Islam. Nabi mengatakan, badal Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada'a. Islam itu awalnya asing dan akan menjadi asing sebagaimana awalnya. Di antaranya adalah masalah larangan bid'ah. Ini menjadi asing sampai-sampai kita harus hati-hati sekarang ngomong bid'ah. Ya. Untuk melarang sesuatu yang dilarang oleh Nabi, sahabat, dan semua ulama, kita disuruh hati-hati. Ini kan sesuatu yang menyedihkan sekali ya. Menyedihkan sekali. Coba kalau kita eh, melarang minum khamr, itu harus hati-hati. Harus dengan rasa takut, khawatir, takut dinyinyiri, takut dibilang keras. Untuk melarang khamr itu kan menyedihkan sekali. Maka sama dengan larangan bid'ah. Ya, larangan bid'ah ini semua sepakat. Tapi di zaman sekarang kita harus hati-hati untuk membahas larangan bid'ah. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Ya, kita masuk ke bab yang baru. Al-matlabur rabi', pembahasan yang keempat, siyaqu kalami ahli ilmi haulal qaidati. Beberapa bentuk perkataan dari para ulama seputar kaidah ini, kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u, hukum asal ibadah terlarang. Silakan dibaca. Ummu Isa. Ya, fadhali. Ummu Isa. Enggak masuk suaranya.
Sekarang kedengeran Ustadz, Afan. Nah, sudah masuk. Qala Ibnu Taimiyah tasrifatul ibadi min Tasarrufatu. tasarrufat tasarrufatul ibadi min aqwali wal afali nau'ani ibadatun yasluhu biha dinahum wa adatun yahtajuna ilaiha fi dunyahum fastiqra'u usuli syari'ati anal ibadati allati aujabahallahu au abahaha la yathbutu al-amru biha illa bi syar'i wa amal adatu fahiya ma i'tadahun nasu fi dunyahum mimma yahtajuna ilaihi Wal wal, aslu. as, wal aslu fihi adabul hadri fala yahduru minhu illa ma hadarahullahu wa rasuluhu. Nah, cukup. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan tasarrufatul ibadi minal aqwali wal af'ali nau'ani. Perbuatan para hamba atau aktivitas para hamba baik berupa perkataan ataupun perbuatan ada dua macam. Yang pertama ibadatun yuslihu biha dinahum. Ibadah yang akan memperbaiki agama mereka. Kita baca yuslihu ya. Atau bisa juga dibaca yasluhu ya. Ibadatun yasluhu biha dinuhum. Kalau baca yasluhu dinunya marfu. Kalau dibaca yuslihu dinahu mansub. Wa adatun, yang kedua perbuatan adat. Adat artinya perbuatan non ibadah, aktivitas non ibadah atau muamalah. Yahtajuna ilaiha fi dunyahum, yang mereka butuhkan untuk urusan dunia mereka. Jadi aktivitas manusia tidak lepas dari ibadah ataupun muamalah. Fastiqra'u usuli syariati, hasil dari istiqra', hasil dari penelusuran landasan-landasan syariat. Anal ibadati allati aujabahallahu au abahaha la yathbutu al-amru biha illa bisyar'i. Bahwasanya ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atau Allah bolehkan untuk dikerjakan itu tidak sah, tidak valid kecuali dengan dalil syariat. Illa bisyar'i, kecuali dengan dalil syar'i. Nah, ini siaknya ya. Jadi kan babnya membahas tentang siak ya, membahas tentang bentuk-bentuk ucapan para ulama, dan ini bentuk ucapan Ibnu Taimiyah yang membahas kaidah al-aslu fil ibadah al-manu. Itu yang dicetak tebal ya, annal ibadati allati aujabahallahu au abahaha la yathbutul amru biha illa bisyar'i. Wa amal adatu, adapun aktivitas adat atau muamalah, fahiya ma'tadahun nasu fi dunyahum, adalah apa yang biasa dilakukan oleh manusia dalam urusan dunia mereka. Mimma yahtajuna ilaihi, yang mereka butuhkan. Fal aslu fihi, maka hukum asal dalam urusan adat atau muamalah adalah adamul hadri, tidak ada larangan. Fala yuhdharu minhu, sehingga tidak dilarang melakukannya, illa ma hadharahullahu wa rasuluhu, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa dzalika li'anna al-amra wan nahya mimma syara'allahu ta'ala. Yang demikian itu karena perintah dan larangan itu termasuk syariat Allah. Wal ibadatu la budda an takuna ma'muran biha. Sedangkan ibadah itu harus diperintahkan oleh Allah. Fama lam yathbut annahu ma'murun kaifa yahkumu alaihi bi annahu ibadatun. Kalau tidak ada bukti bahwasanya suatu ibadah itu diperintahkan, maka bagaimana mungkin bisa menghukumi bahwasanya ini ibadah? Wa ma lam yathbut minal adati annahu manhiyun anhu kaifa yahkumu alaihi annahu mahdhur. Dan perkara adat, perkara muamalah yang tidak ada dalil bahwasanya dia terlarang, bagaimana mungkin bisa dihukumi dia mahdzur, terlarang? Walihada kana aslu walihada kana as-sala
Ahmadu wa ghairuhu min fuqaha'il hadithi. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan para fuqaha hadis yang lainnya membuat landasan, membuat kaidah. Kaidahnya berbunyi sebagai berikut. Annal asla fil ibadati at-tauqifu. Hukum asal dari ibadah adalah tauqif. Ya, tauqif sudah pernah kita bahas. Apa maksudnya? Tauqif artinya menunggu dalil. Ya, membutuhkan dalil, menuntut didatangkannya dalil. Maka hukum asal ibadah adalah menuntut dalil. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah Ta'ala. Maka ibadah tidak disyariatkan kecuali apa yang Allah syariatkan. Wa illa dakhalna fi ma'na qawlihi. Kalau kita melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, maka kita akan masuk dalam cakupan ayat am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya tandingan-tandingan selain Allah yang bisa mensyariatkan bagi mereka ibadah dalam agama yang tidak pernah Allah izinkan. Surat Asy-Syura ayat 21. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa, menambah keistiqomahan untuk berpegang pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga tentunya menambah amalan-amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.